Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kumara dari Sekolah Hidayah Agama Islam Kuningan sebagai peserta PKDP 2024. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah video pembelajaran itu tentang mata kuliah kewirausahaan Islam dengan tema pengantar kewirausahaan Islam. Yuk kita cek videonya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semangat banget nih kayaknya hari ini. Udah pada sarapan? Aduh, kita ibu punya tepukan. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu ya, biar kita hari ini kuliahnya dengan semangat. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Oke, baiklah. Sudah semangat semua? Oke, sehat semua teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum ibu mulai kita absen dulu ya. Ya, kita absen dulu. Abdul Rofi ada? Hadir. Abdi Hamdani Permana? Hadir. Adi Pratama Sukma hadir. Baik, teman-teman, hari ini kita di mata kuliah kewirausahaan Islam ini, ibu nanti akan menjelaskan tentang pengantar kewirausahaan Islam. Oke, baik ya. Oke, kira-kira di sini ada nggak yang mau jadi pengusaha atau wirausaha? Oke, banyak juga nih ya. Boleh dari laki-laki yang ganteng, pengen jadi apa? Jadi pebisnis, Bu. Pebisnis di bidang desain. Di bidang desain. Oke ya. Tadi mana lagi yang ngacung? Tadi mana Putri yang ngacung? Iya, ingin jadi apa bisnisnya? Iya, aku sih buka warung. Oke, punya restoran. Oke, boleh tepuk tangan buat teman-teman semua. Ya. Jadi kewirausahaan ini berasal dari kata apa? Wira. Wira. Nah, wira itu artinya apa? Jadi ingat, wira itu artinya adalah pahlawan itu identik dengan berani. Artinya kalau kita mau jadi seorang wirausaha, maka kita harus kira-kira berani dalam hal apa? Oke, berani berusaha. Oke, good, bagus. Nah, kemudian jadi kewirausahaan adalah apa? Kegiatan wirausaha untuk, lihat nih, menciptakan jadi di situ ya, lihat nih, di highlight bagaimana wirausaha itu menciptakan, mengelola, mengembangkan usaha dengan gitu ya. Jadi kira-kira wirausaha itu harus bisa apa? Menciptakan. Coba sekarang ibu nanya, apa sih bedanya? Kalian kan mungkin pernah makan mie gacoan? Pernah? Mie gacoan tahu lah ya? Tahu. Dengan mie apa misalnya? Mie yang di mamang-mamang lewat? Mie ayam atau apa? Kira-kira apa yang membedakan? Ya, nah, oke, good. Kemasannya kenapa? Ada yang pakai wadah atau bisa gitu. Kalau yang di orang lewat itu pakai plastik. Dari kemasannya itu bedanya ya. Kalau mie gacoan kemasannya pakai wadah. Kalau itu
pakai plastik atau pakai mangkok. Bagus. Ada lagi? Jadi yang membedakan itu, tahu kan mie gacoan tuh di mana letaknya? Oke, kemudian kalau mie abang-abang biasa di mana? Ya, jadi bagus tadi perbedaannya salah satunya adalah dari kemasan dan juga dari rasa. Nah, artinya pasti mie gacoan itu terus berinovasi. Jelas sampai di sini? Oke, next. Nah, kira-kira nih ciri kewirausahaan apa aja? Orang pengusaha tuh, menurut teman-teman yang pernah teman-teman lihat itu apa aja? Apa? Menjual barang. Oke, karakternya apa? Seorang pengusaha. Ada kan barangkali di sekitar rumah teman-teman yang jadi pengusaha, dia kelihatannya apa karakternya? Ada? Ya? Sibuk banget. Terus apalagi? Suka menawarkan produknya. Kemudian ada lagi? Apa karakternya? Hah? Rajin, betul, rajin. Itu adalah inovasi. Jadi kalau salah satu aspek dari kewirausahaan itu adalah proses inovasi. Inovasi itu apa sih, Bu? Nah, tadi inovasi itu tidak puas dengan yang sudah ada. Misalnya mie gacoan, dia nggak puas dong menunya cuma satu, maka dia menambahkan berbagai menu. Itu namanya inovasi. Gitu. Oke, terakhir adalah jadi ketika nanti teman-teman mau buka usaha, maka mulailah dengan berpikir apa dampaknya bagi masyarakat. Jadi tidak hanya berpikir tentang keuntungan, tapi ini berdampak baik nggak buat masyarakat. Gitu ya. Ada yang bisa kasih contoh kewirausahaan sosial itu seperti apa? Ada? Tahu Gojek? Tahu Nadiem Makarim? Tahu? Nah, itu pernah baca kisahnya? Ada yang pernah baca? Oke. Jadi Gojek itu teman-teman, itu terlahir dari pemikiran seorang Nadiem Makarim di mana dia ingin membantu agar si pengemudi ojek itu tidak sepi, selalu ramai, dan bagaimana penumpang itu dilayani dengan baik, tidak digetok. Pernah nggak digetok sama mamang ojek? Kadang 20.000, kadang 30, suka-suka. Maka diciptakanlah. Oke. Nah, ini kewirausahaan dalam perspektif Islam. Oke, boleh. Jalanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu artinya sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya harus bekerja keras, wajib hukumnya menjadi pengusaha, wajib hukumnya kita bisa apa? Bekerja. Jadi jangan diem di rumah, gitu ya. Lihat nih. Jadi kewajiban untuk bekerja keras. Bertebaranlah. Bertebaran itu apa? Ya menyebar. Jadi bekerja, menyebar, mencari karunia Allah, gitu ya. Oke, saya. Next. Nah, ini nilai-nilai kewirausahaan Islam. Tuh, apa? Etos. Jadi harus kerja keras karena bagian dari ibadah. Artinya siapa yang malas kerja, siapa yang lemes, yang loyo, berarti apa? Tidak melakukan. Oke. The next. Oke. Orang Islam. Setuju? Kenapa? Biar tidak diremehkan. Ada lagi? Ya? Biar banyak disukai. Oke, kamu tambah ganteng kalau kamu kaya gitu ya. Terus? Ya,
biar bisa membantu sama umat muslim yang Oke, good. Membantu umat muslim lain yang membutuhkan. Kita cek ya. Kenapa harus jadi orang kaya? Cek rukun Islam. Pertama apa rukun Islam? Naik haji. Naik haji butuh biaya enggak? Gitu ya. Jadi kenapa harus kaya? Karena rukun Islam aja itu membutuhkan biaya. Nah, bagaimana dengan nabimu? Ada yang tahu? Nabi Muhammad orang kaya, orang miskin, atau orang sederhana? Pernah dengar kisah Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Siti Khadijah? Pernah? Belum. Itu setara dengan apa kalau sekarang? Setara dengan uang 1 miliar. Mahar yang diberikan oleh Nabi Muhammad ketika menikahi Siti. Kira-kira banyak nggak uangnya? Berarti Nabi Muhammad itu orang kaya, miskin, apa sederhana? Orang kaya. Nabi kita adalah orang kaya. Makanya umat Islam itu harus kaya. Karena nabimu adalah orang kaya. Kita cek dari mana sih bu kekayaannya nih? Cek. Kita mimpi dulu. Siapa yang mempunyai rumah seperti ini? Cung. Oke. Next. Ini? Maka bu, gimana sih cara mewujudkan mimpinya? Cara supaya mimpi itu terjadi. Nggak cuma nggak cuma menjadi angan-angan, tapi juga menjadi kenyataan. Maka rumusnya ini nih. Ini jangan dikasih tahu ke siapa-siapa ya. Ini kalau teman-teman amalkan, tunggu aja. Nanti 4 tahun kemudian bisa sukses. Oke. Ibu punya kertas ya. Mana habis ini? Udah. Nah, ambil kertas. Boleh dibagikan kertasnya? Pejamkan mata. Pikirkan terus mimpi itu. Dalam hitungan 3, teman-teman buka mata dan tuliskan mimpinya di kertas yang sudah disediakan. 1, 2, 3. Buka mata. Silakan tuliskan mimpinya. Silakan. Dalam hitungan 10, teman-teman tempelkan tulisan mimpi itu di depan. Pakai jarum boleh. 9, 10. Sudah? Diri. Oke, kita akan afirmasikan supaya mimpi teman-teman tercapai. Caranya ketika ibu bilang dream, teman-teman loncat. Semakin teman-teman loncat jauh, itu akan semakin menambah keyakinan bahwa mimpi kita akan tercapai. Ya, dream itu naik ke atas, goal itu goyangkan badan dan action. Goal itu ini tangan ke tangan dan action itu bergoyang. Ya, dream apa? Goal, tangan, action. Oke, siap semua? Oke, kita mulai. Dream, goal, action, action. Nah, sekarang loncat ke atas sambil sebutkan mimpinya yang keras. Ke atas, ucapkan mimpinya yang keras. Oke, siap semua? Dream. Oke, sekali lagi. Dream. Goal. Action. Oke, baik, tepuk tangan. Gimana rasanya, enak? Oke. Oke, sudah selesai. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, sudah paham semua?
Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Ibu doakan yang ditempel di sini kertasnya. Ini nanti mimpi teman-teman akan tercapai, ya. Itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.